Halo, selamat pagi. Bersama dengan Technical Konsultan PT Logos Teknologi Utama Microsoft Partner. Oke, melanjutkan bagaimana cara membuat user di Microsoft 365 Admin Center. Pada video saya sebelumnya, itu hanya membuat satu user saja ya. Nah, untuk video kali ini, kita akan buat banyak user ya. Katakanlah bisa 2 gitu kan, 4, 8, 100 hingga 1000 user itu kita bisa. Bagaimana caranya? Oke, hal yang kita perlukan adalah satu, kita memiliki lisensi Microsoft 365 Business ya. Yang kedua, kita punya akses untuk ke Microsoft 365 Admin Center gitu. Oke, dan yang ketiga, kita harus memiliki informasi dari user tersebut. Entah itu jobnya, kemudian nomor teleponnya, dan lain sebagainya gitu. Oke, langsung saja kita ke browser ya, kita ke admin@microsoft.com untuk mengakses pembuatan user gitu. Oke, aku sudah login sebelumnya ya. Di sini alamatnya admin@microsoft.com gitu ya. Anda bisa masukkan akun user Anda dan juga password Anda gitu. Selanjutnya, untuk keperluan kita ke site menu ya, sebelah kiri di sini banyak sekali menu ya. Kita klik user, kemudian kita klik submenu active user ya. Nah, untuk membuat user yang banyak, kita klik add multiple user ya. Kita klik aja. Oke, akan ada pop-up muncul ya. Di sini ada 3 step ya, list of user, license, dan finish ya. Sebenarnya tidak jauh berbeda ya dengan pembuatan user baru sebelumnya gitu. Namun untuk step pertama ini kita masukkan beberapa user plus informasinya ya. Nah, di sini Anda bisa langsung masukkan ya satu-satu gitu ya. Kemudian domainnya Anda pilih gitu. Di sini ada. Namun ada juga langsung dari file CSV. Ya, tentunya kita butuh file CSV. Jadi di sini ada 2 metode. Anda bisa masukkan manual satu-satu, kemudian jika semua sudah terisi, Anda bisa klik add row ya. Nanti akan muncul satu-satu. Sebenarnya untuk cara ini itu efektif ya apabila usernya itu di bawah 10 gitu ya. Namun untuk di atas 10 user, saya menyarankan untuk upload CSV file. Tentunya kita butuh Microsoft Excel untuk mengedit user tersebut gitu ya. Di sini kita centang saja gitu kan. Gitu. Oke, di sini you can upload of 249 user. Oke. Tadi sebelumnya aku menyebut 1000 ya. Oke. Mohon diralat. Jadi maksimal itu 249 user per CSV file gitu. Oke. Kemudian di sini Anda juga bisa baca-baca ya yang lain gitu ya. Untuk lihat validasi file CSV-nya gitu. Oke. Jika Anda belum punya CSV filenya, Anda bisa download nih. Ya, di sini ada keterangannya, download a blank CSV file atau download dengan example user gitu. Itu terserah Anda. Oke. Kalau Anda baru di video ini, Anda bisa klik aja yang example user ya, CSV dengan example user. Kita klik aja, kita download dulu seperti apa gitu format untuk memasukkan data informasi user. Oke, kita sudah di Excel desktop ya, versi desktop sini. Di sini ada kolom username, first name, last name, kemudian display name, job title, dan selebihnya itu informasi personal kantor kita ya, kerjaan kita seperti office phone, mobile phone, kemudian alamat kantor, dan ini juga alamat kantornya itu di mana, misalnya provinsi apa, kemudian kode posnya, selanjutnya adalah negara, ini regionnya ya, gitu. Oke, ini seperti ini. Jadi kalau kita memasukkan datanya, mungkin ini kita hapus dulu ya, kita hapus saja, delete aja gitu ya. Terus kalau kita sudah punya datanya,
kita bisa copy paste aja sini. Di sini saya sudah punya datanya ya, plus domainnya ya. Kita nggak bisa sebenarnya sih kita bisa edit domain saat user ini sudah dibuat di admin center. Katakanlah misalkan ke domain on Microsoft gitu. Namun ya saya sarankan langsung aja ketik aja ya domainnya di sini gitu untuk efisiensi ya. Jadi saat kita sudah buat user, kita nggak perlu lagi ubah domain gitu ya. Oke, di sini kurang lebih ada 33 user ya. Di sini aku copy paste aja. Copy paste. Ya, di sini ada username-nya, first name, last name, dan ini display name ya. Oke. Karena ini adalah hal yang wajib untuk CSV file ya, last name dan display name ya gitu. Oke, kita sini kita klik paste. Mana paste nih ya? Oke, ini username-nya udah ada, domainnya 365 tenant.site, ini first name-nya, last name, display name gitu. Nah, untuk job title hingga country Anda bisa kosongkan gitu ya. Ini yang wajib aja, ada 4 kolom aja ini gitu. Namun apabila Anda punya informasi lengkap ya terkait user tersebut, it's okay, kita gunakan copy paste ya untuk mengefisiensikan kerjaan kita di Excel gitu. Sip, kita sudah punya usernya, kita save dulu ya. Save as di CSV ya, biasanya CSV. Kita ganti namanya misalkan user kantor gitu ya. Terus kita simpan di folder download. Aku simpan di folder download aja gitu. Oke, kita sudah punya file CSV untuk keperluan pembuatan akun user yang banyak ya, atau multiple user. Kita balik lagi ke Microsoft 365 Admin Center ya. Nah, kita nggak perlu refresh, langsung aja ke bawah. Di sini ada tulisan upload CSV file with your user information. Kita klik browse ya. Nah, di sini kita cari folder tempat file tadi kita simpan. Ini download ya. Dan kita klik file tersebut, klik open. Nah, nanti ada informasi status ya, validating the user. Ini ada yang muter-muter nih seperti ini. Kita tunggu saja. Gitu. Prosesnya lama ya, biasanya cepat. Oke, kalau sudah berhasil, tidak ada notifikasi error ya, dan nanti muncul langsung klik next saja gitu ya, klik next. Nah, di sini ada 33 user ya, terlihat ya notifikasi. Nah, ini locationnya ini bisa kita atur untuk semua user gitu ya, gitu. Di sini kita klik misalkan Indonesia ya, Indonesia. Nah, untuk lisensinya di sini karena lebih dari total lisensi ya, ini 33, jadi kita ini aja. Untuk keperluan tutorial ini saya menggunakan don't assign any license ya. Sebenarnya ini tidak direkomendasikan gitu. Namun apabila Anda punya 33 atau lebih ya lisensi, terus kemudian Anda buatkan ke user tersebut gitu kan, ya Anda bisa assign license langsung gitu ya. Oke, kita klik next saja. Kemudian klik add user aja, kita abaikan aja karena kita belum tahu siapa yang akan menjadi admin gitu ya. Oke, kita review dan proses sedang berjalan. Adding user. Proses ini agak memakan waktu ya, tergantung dari data user yang kita masukkan ya. Sini ada 33 ya. Apabila ada 100 sampai 249 itu biasanya lumayan ya, lumayan. Tapi it's okay, kita tunggu aja. Itu lebih baik daripada kita satu-satu manual menginput data informasi user di admin center. Oke, kurang lebih hampir 1 menit saja kita menunggu ya untuk add 33 user. Nah, di sini ada keterangan apakah informasi ini kita kirim ke email
tertentu gitu ya. Nah, di sini Anda bisa masukkan email Anda gitu, atau email admin Anda sebagai dokumentasi bahwa sudah ditambahkan 33 user di admin center gitu. Ini klik aja send email gitu ya. Kita klik send email. Nah, terus jika Anda ingin melihat hasilnya, Anda bisa klik download user detail gitu. Kita lihat. Oke, kita klik, coba isinya seperti apa. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi kalau kita tadi download user filenya, di sini ada display name-nya, username-nya, kemudian ada passwordnya. Kita bisa kasih ini ke masing-masing user gitu ya. Dan passwordnya ini auto ya, auto create dari Microsoft gitu. Kemudian ini status lisensinya unlicensed ya. Kalau di license biasanya ada tulisan Microsoft 365 apa gitu ya, gitu. Oke, kita balik lagi ke admin center. Kita close saja. Dan kita cek ya, apakah sudah masuk ya. Ini seperti Dewi Ratna, Yuningsi, kemudian Galiatia. Oke, sudah masuk. Jadi seperti itulah pembuatan multiple user di Microsoft 365 Admin Center. Sekian dari video tutorial ini. Selamat pagi.